Ya saya tidak yakin kalau ngurus ngurus Muldoko itu gratis gitu. Ya pasti ada tarif dan harganya. Ya hubungan dia dengan klien itu kan hubungan antar mereka Ya. dan itu tidak menyangkut orang lain. Ya, advokat itu profesi yang dibayar itu tergantung kesepakatan. Mau 1 miliar, mau 2 miliar, mau 100 miliar, mau gratis boleh aja. Jangan berkoar-koar demi demokrasi. Wajar kalau kader Demokrat marah ketika Yusril katakan upayanya membela Muldoko adalah berjuang demi demokrasi. Semua itu halalan toyiban. Halal dan toyib. Baik aja. Kok mesti dipersoal? Rezeki orang kok dipersoalkan. Dua kepentingan bertemu ya. Satu bayaran yang tinggi, nggak entah berapa itu jumlahnya ya saya tidak tahu. Ya kalau tuduhannya kan 100 miliar gitu. Lalu juga apa namanya Muldoko juga berkepentingan untuk bisa merebut Partai Demokrat dari tangan SBY dan AHY kan seperti itu. Nah, coba ini kan murni bukan bukan hukum ansih gitu loh. Ini kan politik dan Pak Yusril itu kan ya katakanlah guru saya juga senior saya juga kan pengacara juga merangkap sebagai ketua umum partai politik gitu loh. Dan jangan lupa juga waktu itu Pak Yusril di periode pertama itu menterinya Pak SBY. Tetapi di periode kedua Pak Yusril kan dikejar-kejar oleh hukum di zamannya Pak SBY. Itu jangan dilupakan juga ya. Ini juga pasti ada hal ke arah sana gitu. Apa namanya politik itu mengarahnya ke sana. Saya sih berkeyakinan ini bukan persoalan hukum semata. Pasti ada politik dan politiknya lebih dominan. Karena itu saya pikir demokratisasi melalui partai itu sangat penting. Ya, jangan sampai partai itu dikendalikan secara oligarkis, apalagi secara monolitik oleh perorangan-perorangan tertentu. Dan akhirnya, ya jalannya partai seperti itu. Nggak mungkin nggak. Cuma memang, mohon maaf ya, ada di partai lain itu kadang-kadang pasal-pasalnya ditambah-tambahin. Ada juga, gitu. Saya tidak menunggu. Ada misalkan ketok palunya, misalkan kewenangannya apa nama Dewan Pembina misalkan kewenangannya ada 5 bisa ditambah jadi 7 gitu. Ada ya politik itu bisa seperti itu di luar Kongres biasanya ditulis-tulis oleh yang ngetik dan lain sebagainya. Itu terjadi juga di partai yang lain. Nah itu yang sangat kita tidak maui dan saya berkeinginan supaya partai itu sehat. Dan kalau partai itu sehat, saya yakin negara juga akan sehat. Keputusan itu kan tidak merubah ADART dong, karena ADART itu kan apa namanya disahkan di Kongres yang dihadiri oleh apa pengurus yang sah gitu kan. Bukan dengan jalan pintas, apalagi menghalalkan segala cara, baik menggunakan kekuatan uang maupun menggunakan elemen kekuasaan. Menghentikan semua ambisinya untuk mengambil alih Partai Demokrat. Mengakui kesalahannya. Meminta maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat. Nah, Pak. Ya iya, yang benar kan seperti itu. Tapi kan hukum tadi memberi celah, ya kan, memberi celah kepada Muldoko dan Yusril untuk mengajukan gugatan ke MA kan itu. Nah itu yang repotnya gitu loh. Ya yang harus diantisipasi oleh kubu AHY. Nah, kalau pengadilan kan kita tidak tahu apakah pengadilannya diintervensi ataukah pengadilannya jujur, gitu kan. Kalau pengadilannya jujur ya kemungkinan besar yang menang ya kubu apa namanya AHY gitu karena itu kan adik-adik berbasis Kongres dengan dihadiri oleh peserta yang sah lah gitu, seperti itu. Tapi kalau pengadilannya diintervensi kan bisa dibulak-balik, saya tidak tahu hasil keputusannya seperti apa. Nah tentu kita percaya ya seperti kemarin ya, saya waktu itu mengkritik keras terkait Kemenkumham. Tapi Kemenkumham bersama pemerintah yang mewakili pemerintah ya bahkan menolak kubu Muldoko itu karena itu juga kan dipantau oleh seluruh rakyat Indonesia. Nggak tahu kalau tidak dipantau kan. Ya kita bersyukur kalau ketika itu Kemenkumham ya mewakili pemerintah menolak gugatan apa namanya KLB-nya odong-odongnya Muldoko seperti itu. Pengamat politik Ujang Komarudin menyampaikan analisis terkait kisruh Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan KSP Muldoko CS yang berlanjut ke Mahkamah Agung. Menurut Ujang,
kubu Muldoko dan Yusril Iza Mahendra sedang mencari celah kekosongan hukum dengan mengajukan judicial review anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART Partai Demokrat ke MA. Ujang pun memprediksi dua hal yang bakal terjadi dari masalah tersebut. Pertama, jika judicial review kubu Muldoko yang dikomandoi oleh Yusril ditolak atau kalah, maka AHY bakal aman memimpin parpol berlambang bintang merci itu. Namun sebaliknya, persoalan serius bakal terjadi bila putusan MA memenangkan Muldoko bersama kubu KLB Deli Serdang. Ini yang akan bahaya, jika MA memenangkan atau menguntungkan pihak Muldoko dalam keputusannya. Bisa saja dengan cara itu, Muldoko akan ambil alih Partai Demokrat, kata Ujang. Akademisi dari Universitas Al-Azhar Jakarta itu juga menyebut polemik di tubuh Partai Demokrat harus dilihat secara objektif. KLB yang dilakukan oleh kubu Muldoko itu abal-abal. Tidak dihadiri oleh pengurus DPC dan DPD yang sah. Dari situ saja sudah kelihatan Demokrat milik AHY, ucap Ujang. Walakin, Ujang menilai apapun bisa terjadi dalam politik. Bahkan, dia menyebutkan hukum itu bisa diintervensi oleh kekuatan politik. Kita lihat saja perkembangannya ke depan. Apakah politik kita masih mengedepankan kewarasan atau kegilaan, ucapnya. Sebelumnya, kisruh di tubuh Partai Demokrat memasuki babak baru, setelah Yusril Iza Mahendra mengajukan judicial review ADART Kongres kelima partai dengan warna kebesaran biru itu ke MA. Tak hanya itu, kubu Muldoko juga melakukan gugatan terhadap keputusan Kemenkumham yang menolak hasil KLB di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. Pengamat politik Ujang Komarudin menyampaikan analisis terkait kisruh Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan KSP Muldoko CS yang berlanjut ke Mahkamah Agung. Menurut Ujang, kubu Muldoko dan Yusril Iza Mahendra sedang mencari celah kekosongan hukum dengan mengajukan judicial review anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART Partai Demokrat ke MA. Ujang pun memprediksi dua hal yang bakal terjadi dari masalah tersebut. Pertama, jika judicial review kubu Muldoko yang dikomandoi oleh Yusril ditolak atau kalah, maka AHY bakal aman memimpin parpol berlambang bintang merci itu. Namun sebaliknya, persoalan serius bakal terjadi bila putusan MA memenangkan Muldoko bersama kubu KLB Deli Serdang. Ini yang akan bahaya, jika MA memenangkan atau menguntungkan pihak Muldoko dalam keputusannya. Bisa saja dengan cara itu, Muldoko akan ambil alih Partai Demokrat, kata Ujang. Akademisi dari Universitas Al-Azhar Jakarta itu juga menyebut polemik di tubuh Partai Demokrat harus dilihat secara objektif. KLB yang dilakukan oleh kubu Muldoko itu abal-abal. Tidak dihadiri oleh pengurus DPC dan DPD yang sah. Dari situ saja sudah kelihatan Demokrat milik AHY, ucap Ujang. Walakin, Ujang menilai apapun bisa terjadi dalam politik. Bahkan, dia menyebutkan hukum itu bisa diintervensi oleh kekuatan politik. Kita lihat saja perkembangannya ke depan. Apakah politik kita masih mengedepankan kewarasan atau kegilaan, ucapnya. Sebelumnya, kisruh di tubuh Partai Demokrat memasuki babak baru, setelah Yusril Iza Mahendra mengajukan judicial review ADART Kongres kelima partai dengan warna kebesaran biru itu ke MA. Tak hanya itu, kubu Muldoko juga melakukan gugatan terhadap keputusan Kemenkumham yang menolak hasil KLB di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta.